Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bapak Setiatmoko. Di sini Bapak mengajar sejarah Indonesia untuk kelas 10 SMK. Jadi pertama kali ini Bapak akan membahas mengenai konsep berpikir dalam sejarah, yaitu konsep berpikir sinkronis, kronologis, ruang dan waktu. Nah, seperti apa? Kita lanjut ya. Nah, sebelum ke konsep tersebut, kita mengenai dasarnya sejarah itu apa sih, mempelajarinya. Jadi nggak boleh sembarangan ya kita mempelajari sejarah, ya harus sesuai dan harus sesuai dengan di sini konsep berpikir tersebut ya, supaya sejarah itu tidak salah artikan. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama itu memahami dan menerapkan konsep berpikir tersebut setiap hari itu seperti apa sih penerapannya kalau kita memandang suatu kejadian. Nah, memahaminya kita harus benar-benar memahami dan menerapkan konsep tersebut ya, supaya tidak ada di sini kerancuan atau salah pemahaman. Yang kedua, menyajikan informasi mengenai keterkaitan antara konsep tersebut. Jadi konsep-konsep yang tadi seperti sinkronis, kronologis, ruang dan waktu itu saling berkaitan satu sama lain, jadi tidak berpisah atau misalkan diri satu-satu konsep kronologi sendiri, sinkronis sendiri, ruang dan waktu sendiri, semua nyatu ya, itu jadi satu konsep nantinya, penyamaan waktu nantinya. Nah, sebagai contoh Bapak mengenalkan di sini seperti umumnya ya, perkembangan tubuh manusia ya, dari mana perkembangan tubuh manusia, kita mulai dari kita di kandungan, terus lahir, dewasa sampai kita tua, itu ada perkembangannya ya, entah itu waktu, tempat, dan peristiwanya seperti apa. Nah, itu kan ada di sini ya, itu sebagai contoh. Nah, konsep yang pertama yaitu mengenai konsep periodisasi atau sinkronis. Nah, di sini apa sih konsep tersebut? Maksudnya, nah, salah satu proses pembagian waktu dalam sejarah berdasarkan zaman atau periode. Ya, zaman atau periode itu kan berbeda-beda. Ya, contohnya di sini ya, periodisasi perkembangan budaya manusia, zaman prasejarah dan zaman sejarah. Jadi budaya manusia di zaman prasejarah dan zaman sejarah itu berbeda, nggak sama. Ya, nggak sama teknologinya, kepercayaannya itu nggak sama, beda-beda. Nah, kita kan nggak mau kan disamain zaman prasejarah ya, pasti kita berbeda ya, di zaman berbeda dan waktu berbeda pula. Nah, pembabakan zaman sejarah di Indonesia di sini. Yang pertama zaman praaksara. Nah, di sini zaman praaksara, jadi zaman belum kita mengenal tulisan. Yang kedua yaitu zaman Hindu-Buddha atau masuknya Hindu-Buddha. Nah, yang ketiga baru zaman perkembangan kerajaan Islam masuk ke Indonesia. Nah, setelah Islam masuk, barulah penjajahan Belanda. Nah, yang terakhir zaman Indonesia merdeka. Nah, hal yang terpenting dalam mempelajari kelima zaman tadi, zaman Indonesia tadi di sejarah Indonesia. Nah, dari pembagian zaman kelima tersebut, kita sejarawan dapat memasukkan periodisasi pada setiap zamannya. Contoh tadi di zaman praaksara ya, itu zamannya berbeda-beda, nggak sama. Nah, bahkan di sini pembagian zaman praaksara itu dipecah-pecah lagi ya, pecah-pecah lagi sampai Hindu-Buddha masuk, dipecah-pecah lagi zamannya. Nah, contohnya zaman praaksara sebelum kita mengenal tulisan itu manusia praaksara seperti apa, terus kehidupannya seperti apa, itu kan kita bisa meriwayatkan tersebut. Jadi pembagiannya berbeda-beda. Nah, di sini tujuan mempelajari tadi periodisasi adalah yang pertama melakukan penyederhanaan terutama di sini waktu, tempat ya, kejadiannya. Misalkan contoh di sini penyederhanaan zaman atau di sini tahun ya. Perlu adik-adik ketahui ya, tahun itu kan berbeda-beda di sini. Ya, maksudnya berbeda itu tahunnya tahunnya orang Nasrani, tahunnya orang Islam atau orang Hindu kan berbeda-beda, nggak sama gitu. Kalau orang Nasrani kan tahun Masehi, sedangkan Islam kan Hijriah. Nah, sedangkan orang Hindu itu kan Saka ya. Nah, itu kan beda-beda, nanti disatukan, disederhanakan mulai disatuin. Nah, konsepnya periodisasi tadi, penyederhanaan.
Nah, yang kedua memudahkan pengertiannya tadi. Ya, tahun Masehi seperti apa disatukan dengan tahun Masehi seperti apa. Nah, sehingga menentukan keterangan yang jelas. Waktu kejadiannya di Paskah seperti apa disatukan. Nah, yang ketiga untuk memenuhi syarat sistematika ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan itu harus ada syaratnya, yaitu sistematika terutama yang pertama. Karena ada beberapa syarat ilmu pengetahuan itu. Nah, salah satunya kita ngambil sistematika, yaitu sistematika itu bersistem. Jadi nggak sembarangan, ya. Ilmu pengetahuan itu harus dijadikan pengetahuan supaya bisa maksudnya sistematika itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, seperti itu kan konsep berpikir priorisasi. Apa yang kita ketahui pasti kita akan jadikan pengetahuan yang lebih dari itu, dari istilahnya di Indonesia Merdeka. Contohnya lagi ya, di sini peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, lanjut konsep yang ketiga nih ya, yang kedua, maaf, kronologi Indonesia Merdeka sebagai contoh di sini. Nah, peristiwa sejarah dimulai. Peristiwa dimulai dengan adanya apa di sini? Dengan adanya latar belakang perjalanannya terjadi. Contohnya di sini tadi kemerdekaan Indonesia, yaitu latar belakangnya apa di sini? Latar belakangnya jatuhnya Jepang, atau di sini kalahnya Jepang terhadap sekutu, dan dijanjikan oleh Jepang Indonesia itu adalah akan merdeka. Gitu. Akan dijanjikan latar belakangnya. Nah, sebab itu ya. Nah, proses terjadinya peristiwa itu seperti apa tadinya? Ya, sehingga memunculkan ya deskripsi setelah peristiwa terjadi, yaitu peristiwa mulainya tanggal berapa, bulan berapa, dan tahun berapa. Ya, kapan terjadinya di sini. Dan hasilnya tadi untuk Indonesia Merdeka, ya peristiwa di sini proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 diawali dengan kekalahan Jepang terhadap sekutu. Nah, terlebih itu sebelum terjadi ada peristiwa Rengas Dengklok memilihkan Pak Soekarno dan Bung Hatta, yaitu Rengas Dengklok. Nah, itu tanggal 16 Agustus 45. Nah, disitulah ada penculikan untuk apa di sini? Ya, untuk mempercepat Indonesia Merdeka yang kita ketahui ya, semua partai sama. Ya, setelah itu beliau diculik. Setelah diculik, ya untuk jaminan sebagai Indonesia Merdeka, Pak Karno sanggup di rumahnya Pak Karno mereka menyusun teks proklamasi. Nah, apa sih konsep kronologi dan bagaimana sih contohnya? Kita lanjut. Kronologi artinya peristiwa sejarah berlangsung sesuai dengan urutan waktu terjadinya. Jadi sesuai dengan urutannya waktu terjadi seperti Bapak contohkan tadi. Jadi contohnya seperti sebelum Indonesia Merdeka itu ada kejadian apa aja, sebelum proklamasi kemerdekaan ada kejadian apa. Nah, itu kan tadi ada contohnya tuh, seperti peristiwa Rengas Dengklok. Nah, contoh lainnya di sini peristiwa tadi kemerdekaan tadi seperti tahun 1945 Agustus tanggal 17. Nah, contoh lainnya untuk melatih sejarah di sini kronologi ya. Di sini Bapak sederhanakan lagi kalau kurang jelas, yaitu setelah merdeka, yaitu zamannya Pak Soeharto. Ketika kalau masih ingat tahun 98 ya, kalau kamu belum lahir ya mungkin Bapak masih ingat tahun 98 itu ada kejadian seperti apa, yaitu namanya kejadian proklamasi kemerdekaan. Nah, proklamasi kemerdekaan itu seperti apa? Prosesnya seperti ini ya. Turunnya itu dimulai dari turunnya Pak Soeharto, yaitu urutan kejadiannya tanggal 12 Mei 1998 tragedi Trisakti, 13 Mei 98 kerusuhan Mei ya 98 di Jakarta, 14 Mei 98 demonstrasi di seluruh kota besar ya. Demonstrasi di seluruh kota besar itu tidak hanya di Jakarta aja ya, mungkin di Surabaya, di Jogja dan sebagainya, banyak di sini. Nah, baru tanggal 18 Mei Ketua MPR Harmoko, kayak nama Bapak ya, Harmoko, nggak pakai Harmoko aja dah. Ya, di sini meminta Soeharto untuk mundur dari RI 1. Selanjutnya tanggal 19 Mei itu 98 tokoh-tokoh Islam seperti Pak Gus Dur dan Rokos Majid bertemu dengan Pak Soeharto untuk membicarakan mengenai proklamasi supaya di sini meredakan mengenai reformasi tadi seperti apa, kan
didiskusikan. Nah, di sisi lain, di sini di waktu lain tanggal 20 Mei ini 11 menteri mengundurkan diri karena nggak kuat apa tekanan di sini, tekanan karena ada kerusuhan, ada demonstrasi, pembakaran di mana-mana, termasuk di sini pembakaran terhadap ruko-ruko yang notabene yang dikuasai dengan pribumi. Tahu sendiri kan pribumi seperti apa. Ya sekarang udah jadi pribumi sekarang ya. Ya, itu menyebabkan 11 menteri mengundurkan diri dari kabinetnya Pak Soeharto. Nah, tanggal 21 Mei Pak Soeharto mundur dari RI pertama, RI 1. Nah, di sini pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat dan langsung digantikan oleh wakilnya yaitu Baharudin Yusuf Habibie. Nah, mungkin di sini sudah jelas urutan kronologi waktu kejadiannya dari Pak Soeharto lengser itu seperti apa, turunnya Pak Harto seperti apa kan sudah jelas dari urutan waktunya tadi. Oke, kita lanjut. Tujuan kronologi yang untuk mengetahui peristiwa sejarah secara kronologis agar sejarah itu tidak rancu ya. Jadi agar ya tidak rancu dalam pengertian di sini penyamaan waktunya dan prosesnya seperti apa dari satu orang ke orang, ada peristiwa, ada buktinya dan sebagainya. Nah, itu kita mengetahui hal yang tersebut supaya tidak rancu. Kita lanjut. Oke. Nah, sebelum lanjut kita konsep dasar yang selanjutnya mengenai konsep ruang dan waktu ya. Sebelum ke ruang dan waktu, nah, Bapak akan menjelaskan di sini ruang dan waktu konsepnya itu seperti apa. Sebelum itu kita pelajari mengenai di sini. Nah, dalam menyusun sebuah cerita sejarah akan berdasarkan konsep atau metode tertentu. Jadi seorang itu nggak sembarangan untuk mengaitkan peristiwa sejarah dengan peristiwa tertentu gitu ya. Yang kedua itu terjadinya sejarah itu sejarah dapat dibagi berdasarkan dimensi ruang. Ruang di sini hanya istilahnya tempat kejadiannya dan dimensi waktu. Waktu itu waktu jam berapa, tahun berapa, bulan berapa, dan di sini harinya apa, pukul berapa. Nah itu. Oke, jangan puyeng ya, di sini kita enjoy aja, kita belajar sejarah itu seperti apa. Nah, kita harus konsepnya harus jelas, teliti supaya kabar yang diberikan itu tidak hoax. Oke, kita lanjut. Oke ya. Nah, konsep waktu dalam sejarah itu ada ya waktu yang lalu. Ya, waktu yang lalu itu waktu yang kita mengetahui hal yang lalu itu seperti apa, kita harus mengetahui, mendeskripsikan. Ada juga waktu sekarang terjadinya seperti apa, sampai di sini waktu yang akan datang. Sebagai contohnya tadi besok berapa. Ya, dapat contohkan lagi di sini. Contohnya konsep ruang dan waktu. Nah, ruang dan waktu dalam apa tadi? Yaitu contohnya dalam sejarah Indonesia mengenai kemerdekaan Indonesia, pelaksanaan kemerdekaan RI. Nah, di sini pelakunya, peristiwanya Soekarno, Hatta, dan beberapa tokoh lainnya. Ya, ruangnya di sini atau tempatnya yaitu di halaman rumah Pak Soekarno, yaitu Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Sedangkan waktunya yaitu otomatis tanggal 17 Agustus 1945. Ya, itu pukul 10 pagi. Ya, kalau kamu masih ingat, kalau mengikuti upacara 17 Agustus waktu jam 10 pagi tempat Bapak itu pasti dikumandangkan detik-detik proklamasi, entah bunyiin kentongan, drum, atau petasan dan sebagainya. Nah, itu kalau kamu masih ingat ya. Nah, itu aja mungkin ya untuk materi kali ini. Kita akan lanjutkan minggu depan. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa untuk like dan subscribe dan nyalakan notifikasinya ke channel ini supaya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.